Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang konbanwa. Watashi no Maru desu. Kore tara nihongo o benkyou shite imasu ne. Ja, hajimashou. Baik minasang, kali ini saya akan membahas lagi bungkai-bungkai bungkai lama, cuman kita ulas lagi ya. Untuk kali ini yang pertama ada Nani so desu. So desu itu diartikan sepertinya, layaknya atau kelihatannya. Oke, kita langsung ke materi, yaitu yang pertama di sini ada so desu ya, yang tadi itu. Nah, di sini so desu itu syaratnya ada di sini minasang, mas, i, na atau kata benda. Mas, i dan na itu dihilangkan minasang. Untuk kata benda kita langsung tempelkan saja ke so desu-nya. Nah, di sini ada pengecualiannya minasang, itu di nai. Nah, itu i-nya dibuang menjadi na ditambah sa so desu. Ada tambahan di tengahnya itu sa so desu, pengganti i. Nah, sa so desu. Dan i yang artinya bagus atau baik, di perubahannya ini di sini ada yo atau yoi menjadi yo sa so desu. Oke, langsung saja ke contoh minasang. Di sini ada kono hon wa omoshirou so desu ne. Buku ini kelihatannya menarik ya. Jadi di sini kan syaratnya itu i-nya itu dihilangkan. Nah, di omoshirou ini i-nya dihilangkan minasang. Saya ulang, kono hon wa omoshirou so desu ne. Buku ini kelihatannya menarik ya. Oke, di bawahnya juga ada yang ini minasang, yang atau dengan. Sini i atau na, so na diartikan yang, nempel atau benda. Dan untuk di bagian B-nya i dan na, so ni nempel yang diartikan dengan. Nah, ini kata kerja. Sama dihapus juga ya, i dan na-nya ini. Oke, ke contohnya ada, biar nggak bingung. Untuk contoh A yang diartikan yang, sono hito wa omoshirou na hon o yonde imasu. Orang itu sedang membaca buku yang kelihatannya menarik. Orang itu sedang membaca buku yang, ini kan na, diartikan yang kelihatannya menarik. Itu minasang. Untuk contoh yang B-nya ada sini, sono hito wa ganbari shou ni shiken o shite imasu. Orang itu sedang mengerjakan ujian dengan kelihatannya semangat. Orang itu sedang mengerjakan ujian dengan kelihatannya semangat. Oke, minasang, ada catatan sedikit di sini untuk di pola kalimat so desu yang ini, minasang. Untuk kalimat so desu yang ini konteksnya masih belum pasti. Jadi ngawang-ngawang gitu minasang. Belum pasti, berbeda dengan so desu yang diartikan katanya. Pola kalimat tersebut sudah pasti ada pelaku yang memberi kabar atau pasti. Ada minasang, maaf. Saya sedikit buka ya. Ini mati ya. Nah, ini minasang. Yang so desu katanya atau kabarnya itu kan kabar di sini. Nani to imasu, katanya sudah ada pelaku atau kabar di sini. Jadi sudah pasti untuk yang so desu ini. Oke, minasang, cukup jelas ya.
Kita lanjut ke pola kalimat yang kedua, yaitu ada futsu ina kata benda mitai desu, yang diartikan seperti atau menyerupai. Seperti atau menyerupai, mirip mungkin ya, tapi bukan itu maknanya. Oke, kita lanjut ke contohnya aja langsung. Gyoki ga naoru mitai desu. Gyoki ga naoru mitai desu. Sakitnya sepertinya akan sembuh. Sakitnya sepertinya akan sembuh. Berarti kita mengira-ngira ada ini apa ya, kayak sesuatu yang kemungkinan ada gejala atau apa gitu, seperti itu minasan, dengan kemiripan yang sedang berlangsung seperti itu. Oke minasan, mungkin cukup jelas ya. Dan di mitai juga ada sama yang kayak tadi, yang na dan ni diartikan yang atau dengan. Oke, contohnya di sini ada sono dougu wa doraiba mitai na dougu desu. Alat itu alat yang seperti obeng. Alat itu alat yang seperti obeng. Oke, untuk yang ni yang diartikan dengan, contohnya Roni sang wa inu mitai ni harimasta. Hashirimasta. Maaf, minasan. Saudara Roni telah berlari dengan seperti anjing. Mungkin saudara Roni ini larinya cepat gitu seperti anjing. Seperti itu, bukan mengatai seperti anjing, bukan seperti itu, bukan. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut ke pola kalimat yang ketiga. Oh maaf, ada catatan sedikit. Pola kalimat ini berbeda walaupun ada pengertian yang sama, yang diartikan seperti. Ini minasan ya. Kan yang dimaksud itu sodes, kan ada arti seperti. Di sini juga seperti. Nah, pola kalimat ini berbeda walaupun ada pengertian yang sama seperti. Tapi pola kalimat yang ini kejadiannya secara langsung dilihat atau dilakukan. Gitu minasan. Lanjut ya, kita ke pola kalimat yang ketiga, yaitu nanenito iso desu, yang diartikan katanya sebaiknya. Katanya sebaiknya. To ini diartikan kalau ya, tapi bisa dihilangkan minasan untuk artinya itu sendiri. Jadi makna sejatinya itu katanya sebaiknya. Contohnya Neruto iso desu, katanya sebaiknya tidur. Katanya sebaiknya tidur. Seperti itu minasan. Simple sih itu contohnya. Nah, yang ini to yang kedua ini diartikan sepertinya atau sebaiknya. Sepertinya atau sebaiknya. Sama untuk ininya sendiri mah. Cuman diartikannya beda lagi. Yaitu Yasumuto iso desu, sepertinya sebaiknya istirahat. Kemungkinan bos menyuruh si karyawan. Yasumuto iso desu, sepertinya sebaiknya istirahat. Seperti itu. Yasumuto iso desu ne. Istirahat ya. Seperti itu. Bentuk ininya, casualnya atau bentuk kata cepatnya seperti itu minasan. Lanjut ke pola kalimat yang keempat, ada futsu ina kata benda rashi, yang artinya seperti layaknya katanya. Rashi sendiri itu sama ya, seperti yang kayak sodes, kayak mitai, tetapi di sini konteksnya positif. Oke minasan,
Dan nanya itu tidak di bawah ya minasan. Kita hapus aja. Untuk kata benda kita langsung tempel aja ke rasinya sendiri. Contohnya di sini Tokyo wa yume rashi desu. Tokyo katanya terkenal. Seperti itu. Untuk konteks positif ini harus dipakai yang ini minasan, jangan yang lain. Kalau untuk negatif nggak boleh minasan ya. Ada lagi. Oke, kita lanjut ke pola kalimat yang kelima, yaitu mas ina kata benda. Mas inanya itu dihapus semua ya minasan, kecuali kata benda langsung nempel kayak yang rasi, yaitu poi yang artinya agak-agak atau ke. Seperti bisa diartikan seperti. Kata kerja sama dengan sifat diartikan pe, kayaknya bisa. Nah, untuk konteks negatif ada di sini minasan. Konteks negatif ada di sini. Ini itu bisa bentuk kayak apa ya, kasarnya itu ngejelek-jelekin orang atau apapun itu ya. Yang nggak baik juga sih pakai kalimat yang ini. Atau bisa menyebutkan watak seseorang itu minasan. Wataknya baik kah atau apakah seperti itu. Nah, saya ada contohnya di sini. Okori pai, yaitu pemarah. Nah, orang itu pemarah. Sono hito wa okori pai, orang itu pemarah. Kare wa okori pai, dia pemarah. Seperti itu minasan. Oke. Nah, saya ada tambahan sedikit ya. Di jajaran awal di sini ada to, si, toka, ya, tari. Dan di jajaran keduanya ada to, si, toka, ya, tari, sama juga. Ini itu sama untuk pengertian satu kalimat atau satu konteks. Dari to yang jajaran kedua ke yang pertama, baru yang ke ini yang keduanya berurutan. Nah, kalau masih ada kalimat lagi atau kata lagi, kita ke depanin lagi seperti itu minasan. Apa ya, kayak kita mengartikan kalimat aja seperti itu. Nah, untuk yang jajaran awal ini catatan sedikitnya itu tidak mempunyai makna minasan. Tidak mempunyai makna sebenarnya, sejatinya seperti itu. Saya juga ada materi sedikit minasan yang sensei tadi pagi menjelaskan. Untuk kelompok-kelompok kata kerja yang meninggalkan, melalui, atau melewati, atau mengelilingi, yaitu kata kerja yang dipartikelkan o, dan syaratnya ini meninggalkan atau melalui atau melewati. Ada sangposimas, subimas, demas, orimas, sagarimas, magarimas. Magarimas itu arti sejatinya bengkok ya, arti aslinya. Cuman kan kalau dipakai di jalan itu menjadi belok ya misalnya. Nah, ada watarimas, hasirimas, tobimas, arukimas, kengbutsusimas, nigemas, kengakusimas, yamemas, toorimas, ryokosimas, masugu ikimas, hazu shimas, dan sotsugyo-shimas. Oke, itu saja minasan penyampaian ini ya,
penyampaian untuk materi hari ini. Adapun kesalahan penyebutan ataupun kesalahan bungkai atau contoh apapun itu, misalnya minasang, saya aturkan minta maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja mata asta.